konsep basis data di dalam sebuah GIS. Ya, hampir semua perangkat lunak GIS itu mereka memiliki format sendiri untuk menyimpan datanya, terutama untuk data spasial. Namun khusus untuk data atribut, seringkali aplikasi GIS itu menggunakan basis data yang sudah. Sebagai contoh, ArcGIS itu dia menggunakan format .dbf, database management system yang namanya DBAS. Jadi zaman dahulu itu ada database management system yang bernama DBAS. Ini yang digunakan oleh aplikasi ArcGIS. Aplikasi GIS lain itu bisa jadi mereka menggunakan format database yang berbeda pula. Nah, keuntungan dari sistem aplikasi GIS menggunakan basis data lain adalah yang pertama, ya si pembuat perangkat lunak GIS seperti dalam hal ini seperti ArcGIS itu, mereka tidak perlu memikirkan tentang sistem basis datanya. Mereka dapat langsung berkonsentrasi untuk mengembangkan fungsi inti dari GIS-nya. Kemudian sebagian besar arsitektur tabel relasional itu sudah terbuka, sehingga tidak ada kesulitan di dalam sistem basis data tertentu. Ataupun kalau sistem informasi geografis mau berpindah antara satu DBMS ke DBMS yang lain. Nah, di ArcGIS itu mereka juga bisa memilih apakah mereka mau menggunakan DBMS dengan fitur yang sederhana sampai dengan yang database yang sangat mahal. Jadi contohnya ArcGIS itu untuk menyimpan data atributnya mereka bisa menggunakan format DBF, format database management system DBAS yang berekstensi DBS. Ini adalah format yang sederhana. Atau kita bisa juga menyimpan data atributnya itu ke dalam database Oracle yang harganya sangat mahal dengan fitur yang sangat lengkap. Itu kondisi hubungan antara sistem informasi geografis dan data spasialnya. Berikutnya, kalau yang di slide sebelumnya tadi, kita jelaskan bahwa database manajemen sistemnya itu hanya digunakan untuk menyimpan data atribut atau data-data tambahannya saja. Nah, sebagian database management system itu mereka juga sudah dapat digunakan untuk menyimpan data spasialnya. Walaupun sebagian besar untuk membuat supaya sebuah database management system dapat menyimpan data spasial itu harus menambahkan spatial extension. Contohnya kayak MySQL itu dengan SQL Spatial Support, Oracle dengan Oracle Spatial, Postgre dengan PostGIS-nya, dan sebagainya. Dan ada beberapa tipe DBMS yang itu hanya dapat menyimpan data spasial, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukan analisa hasil. Spasial DBMS atau bisa kita singkat sebagai SDBMS itu merupakan DBMS yang dapat digunakan untuk mengelola basis data biasa, itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan data spasial. Dan spasial DBMS itu dapat juga berupa middleware atau perangkat yang berada di tengah, contohnya adalah ArcSDA. Kemudian spasial DBMS itu dapat diimplementasikan baik sebagai stick client maupun client, contohnya JGI versus Java. JGI itu stick client, kalau Java itu ini SDBMS atau Spatial Database Management System itu dia bekerja di atas
database biasa. Contohnya Oracle Spatial itu bekerja di atas database Oracle. Kemudian yang membedakan antara SDBMS dengan DBMS biasa adalah kalau di SDBMS itu dia mengizinkan model dan tipe data spasial. Nanti kita akan lihat tipe data spasial itu seperti apa. Kemudian dia juga mendukung bahasa untuk mengquery tipe data spasial. Itu juga nanti akan kita lihat. Kemudian mendukung pembuatan indeks spasial, mempunyai algoritma yang efisien untuk transfer spasial, dan yang terakhir DMS itu memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan optimasi query. Kemudian dari SDBMS, dia menyediakan struktur untuk penyimpanan dan analisa data spasial. Kemudian data spasial terdiri dari objek dalam ruang multidimensi, tidak seperti tabel konvensional yang hanya memiliki 2 dimensi saja. Kemudian kalau kita mau menyimpan data spasial ke dalam DBMS standar, itu akan membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Kalau kita simpannya di SDBMS, maka tempat penyimpanannya akan lebih efisien. Dan terkait dengan proses pengambilan data dan analisa, kalau datanya itu disimpan di dalam DBMS standar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengambil dan menganalisa data itu sangat lama dan bahkan mungkin sulit dilakukan. Dan dia juga akan mengakibatkan banyak kesalahan. SDBMS itu dia menyediakan tempat penyimpanan, proses pengambilan, dan proses analisa data spasial yang jauh lebih efisien. Tipe data di dalam SDBMS itu bisa kita kategorikan dalam 2. Yang pertama adalah tipe data spasial yang 2 dimensi, dan yang kedua adalah tipe data 3 dimensi. Contoh yang 2 dimensi itu kayak koordinat geografi, koordinat kartesian, data jaringan atau data arah adalah yang 2 dimensi. Sedangkan yang 3 dimensi contohnya adalah data cuaca atau data DEM, Digital Elevation Model, atau koordinat kartesian 3 dimensi, data-data topologi, ataupun photosite. Ini adalah contoh-contoh data untuk 3 dimensi. Untuk penggunaan SDBMS itu ada 3 tipe. Jadi penggunaan SDBMS adalah untuk mengelola data spasial, untuk melakukan analisa data spasial, dan menggunakan data spasial di tingkat tinggi. Dengan beberapa contoh pengguna SDBMS itu contohnya adalah agen transportasi, itu digunakan SDBMS untuk memantau proyek, manajer asuransi untuk mempertimbangkan profil lokasi yang berisiko, dokter mungkin dia menggunakan SDBMS untuk membandingkan data MRI, sistem tanggap darurat mungkin dia digunakan untuk mencari jalur tercepat ke korban, dan contoh-contoh pengguna SDBMS yang lain. Ini adalah struktur 3 layer dari SDBMS. Di bagian besar SDBMS itu seperti ini. Jadi ini adalah DBMS-nya. Nah, SDBMS itu di layer tengah ini. Jadi ini core functionality-nya itu di sini. Ini adalah interface ke aplikasi spasialnya. Fungsi-fungsi ini di sini, dan ini adalah datanya, penyimpanan datanya. SDBMS itu biasanya terdiri dari 3 layer seperti itu. Kemudian sebagai tambahan dari SQL query, maka untuk data spasial itu ada yang namanya spatial query language.
Dan ini adalah beberapa adaptasi dari SQL untuk data spasial. Sampai saat ini masih belum ada standar yang baku. Dia ada spatial query language, ada yang namanya temporal query language, yang disingkat TXT. Ada object query language, ada object oriented structure query language. Nah, ini beberapa adaptasi dari SQL untuk mengolah data spasial. Spatial query language itu dia menyediakan peralatan dan struktur khusus untuk bekerja dengan data spasial. Kemudian ada SQL 3, itu dia menyediakan tipe-tipe data spasial 2 dimensi beserta fungsi-fungsinya. Kemudian ada 3 tipe query terkait dengan data spasial. Yang pertama adalah operasi dasar pada semua tipe data. Contohnya operasi isEmpty, operasi envelope, sama operasi boundary. Kemudian tipe operasi topologi beserta serangkaian operatornya, contohnya disjoin, out, atau query. Sedangkan yang ketiga adalah analisa sial. Misalkan kita mau menghitung distance, intersection, sama individu. Itu berbeda. Ini contoh untuk membuat data spasial. Kalau kita perhatikan di sini ada satu kolom yang mempunyai data berjenis data spasial. Ini contohnya shape adalah polygon. Kalau yang lain kan var, itu adalah untuk karakter, integer untuk angka. Nah, polygon ini digunakan untuk menyimpan bentuk dari data di tabel kabupaten ini. Contohnya contoh berikutnya ini adalah membuat entitas untuk menyimpan nama sungai panjang serta data jadinya. Nah, di sini kita bisa membuat create tabel, nama tabelnya adalah sungai, kolom nama bertipe varchar, kolom yang bertipe integer, dan kolom shape atau bentuk dari sungai itu dia bertipe line string. Kalau yang layer yang tabel kabupaten tadi, shape-nya atau bentuknya adalah polygon. Ini beberapa contoh query spasial. Jadi query spasial itu berbeda dengan query database biasa. Ini adalah contohnya. Jadi kita pengen mencari semua kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Ini perintahnya adalah select E1.nama. Jadi ini E1 itu adalah alias dari kabupaten yang pertama. Dan K2 adalah alias dari kabupaten yang dialihkan ke where touch. Nah, ini adalah operasi hubungan khusus untuk spasial, untuk data spasial. Kalau SQL biasa tidak ada yang namanya touch. Ini maksudnya where touch, jadi di mana shape dari K2 dari kabupaten yang kedua itu berhubungan atau touch itu berhimpitan dengan shape dari K1. Dan K2 titik nama, di nama dari kabupaten kedua itu namanya Bojonegoro. Nah, ini yang pertama, ini adalah query untuk menampilkan semua kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Contoh berikutnya, kita mencari semua kabupaten yang dilewati Sungai Brantas. Contohnya nih, K titik nama, S titik nama, from kabupaten dialaskan K, sungai dikasih alias S. Where intersect itu berpotongan. Jadi where terdapat perpotongan antara bentuk dari kabupaten dengan bentuk dari sungai. Dengan satu. Jadi where intersect ini sama ini itu sama dengan satu. Berarti ini true. Maksudnya ini sama dengan satu, berarti antara K titik shape dan S titik shape itu dia saling berintersect. Dan S titik nama
Jadi nama dari sungai sama dengan Drantas. Jadi ini adalah contoh query spasial untuk mencari semua kabupaten yang dilewati sungai Drantas. Nah, data spasial itu adalah data yang bersifat 3 dimensi atau satu data 3 dimensi. Jadi kalau tabel biasa itu kan ada baris, ada kolom, ya, dimensi. Sedangkan data spasial itu bisa dikatakan adalah data yang 3 dimensi. Di setiap data itu lokasinya mengandung dimensi, yaitu dimensi X sama dimensi Y, atau intinya di koordinat latitude dan dimensi koordinat longitude. Dua dimensi seperti data pada tabel biasa itu untuk mempercepat proses query kita bisa menambahkan indeks. Biasanya indeks untuk tabel itu menggunakan tipe B3 indeksnya. Akan tetapi indeks menggunakan B3 itu tidak dapat diterapkan pada data spasial. Karena data spasial itu koordinatnya itu adalah koordinat yang 3 dimensi. Sehingga ada satu model indeks yang khusus untuk data spasial yang itu R3. R ini singkatan dari range. Nah, ini data spasial, jadi ciri dari data spasial itu kita bisa plotkan di suatu peta seperti ini. Jadi ini contohnya, ini X aksis, sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya, R3 itu range. R-nya itu singkatan dari range. Ini contohnya range query itu contohnya adalah untuk temukan semua objek yang in a given range, atau temukan semua objek dalam radius yang telah diberikan. Ini range query terkait dengan jarak. Contoh yang lain untuk range query adalah ini. Cari semua hotel di Boston. Atau contoh yang lain, cari semua hotel yang berada dalam radius 3 meter dari rumah sakit haji misalkan. Itu yang disebut sebagai range query. Nah, range query ini merupakan aktivasi dari adanya R3, dari adanya metode pembuatan indeks yang bernama R3. Kalau sebuah tabel itu tidak kita indekskan, maka ketika ada query terhadap tabel tersebut yang akan dilakukan database, dia akan men-scan seluruh objek di dalam data tersebut, di dalam tabel tersebut, dan ini tidak efisien. Nah, jadi kalau binary tree itu dia akan mengurutkan kolom yang diindekskan. Sedangkan kalau R3, maka dia akan mengelompokkan titik-titik ini itu menggunakan cluster. Jadi ini ada minimum bounding rectangle. Jadi untuk setiap titik itu dia akan dilihat minimum bounding rectangle atau rectangle terkecilnya seperti apa. Jadi rectangle kecil-kecil ini, nanti setelah rectangle kecil ini semua jadi, maka akan dibuat rectangle yang lebih besar. Contohnya adalah seperti ini, rectangle yang lebih besar. Dan nanti di mana R3 ini bisa membantu proses pencarian adalah seperti ini. Jadi misalkan kita mau mencari objek yang lokasinya itu paling dekat dengan titik, misalkan dengan titik ini. Maka dia tidak perlu mencari semuanya, dia cukup mencari dari
yang paling dekat dengan X itu siapa saja. Nanti kalau range yang dicari itu lebih luas, ya dari sini dia cari lagi yang lebih dekat yang di level kedua gimana. Kalau ketemu ya dia langsung dikembalikan ke user. Dia tidak perlu mencari di semuanya. Jadi dia mencari berdasarkan kedekatannya dia. Itu R3. Di R3 itu dia melakukan clustering proximity. Jadi dia melakukan clustering itu berdasarkan kedekatan antar satu titik dengan titik yang lain. Ini contoh proses pencarian menggunakan R3. Ini juga masih menggunakan R3 ya. Jadi ini bisa mencari titik yang berada atau yang paling dekat dengan titik yang lain. Oke, untuk dari ini selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan. You are now unmuted. You are now muted. Jadi data spasial itu kan memiliki koordinat dua dimensi. Dan sedangkan tabel pada database biasa itu kan dia dua dimensi. Ya, tapi data spasial itu kan yang dua dimensi hanya koordinatnya saja, belum barisnya. Jadi kalau kita punya tabel itu dua dimensi adalah dimensi kolom sama dimensi baris. Nah, setiap baris itu adalah satu data. Nah, kalau datanya itu berupa data dua dimensi, itu tidak bisa disimpan ke dalam tabel biasa. Karena tabel biasa itu kan dua dimensinya itu hanya digunakan untuk baris sama kolom. Satu baris itu adalah untuk setiap data. Setiap data. Jadi misalkan kita punya data tentang sungai, gitu. Maka satu baris itu ada nomor, mungkin nama sungainya, panjang sungainya, sudah. Sedangkan koordinat dari sungainya itu tidak bisa disimpan di database management system biasa. Nah, di spatial database management system, maka koordinat dari sungainya itu juga bisa disimpan. Jadi untuk setiap baris data itu selada kolom-kolomnya ada juga koordinatnya. Jadi, itu yang disebut sebagai tiga dimensi. Jadi tidak bisa untuk data koordinat itu disimpan dalam database biasa. Sebenarnya bisa disimpan, cuma prosesnya itu butuh waktu yang cukup lama. Sebenarnya kalau menggunakan gambar itu akan lebih mudah jelaskannya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu setelah UTS ya. Materi dari bab sampai bab ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.